Hello everyone, welcome back to my channel. Still with me, Hercules Hakim, your English teacher. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tenses. Menurut Wikipedia, kala dalam linguistik adalah pembedaan bentuk verba untuk menyatakan perbedaan waktu atau jangka perbuatan atau keadaan. Secara umum, kala terdiri atas kala lampau, kala kini, dan kala yang akan datang. Bersama dengan aspek modus dan bentuk medial, kala merupakan salah satu unsur pembentuk ucapan. Definisi lain, tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja, verb, yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Dan kata lain, tenses adalah pembedaan bentuk kata kerja untuk menyatakan perbedaan waktu dan durasi suatu perbuatan atau kejadian. Sekarang mari kita lihat tabel di sebelah kanan saya. Ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Secara garis besar, tenses terbagi menjadi 3, yaitu kala lampau atau past tense, berikutnya kala sekarang, present tense, dan kala yang akan datang, future tense. Dari 3 bagian besar tersebut terbagi lagi menjadi subbagian kecil. Ada bentuk simple, berikutnya ada bentuk continuous atau progressive, terus ada bentuk perfect, dan yang terakhir ada perfect continuous. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas bentuk atau kala yang akan datang, atau dalam bahasa Inggris lebih kita kenal dengan future tense. Kemudian kita akan menitik fokuskan pembahasan kita kepada future simple, future progressive atau continuous, dan future perfect. Baik, mari kita bedah satu persatu. simple future tense. The simple future is used to express promise or predictions. Example, it will rain tomorrow. On the other hand, the simple future is used to express habits or routine. Example, the alarm will sound when you open the door. The meeting starts at noon. Jadi kalau kita lihat di sini, manfaat dari future tense simple adalah untuk menyatakan janji ataupun prediksi, harapan ataupun prediksi. Contoh, besok akan turun hujan. Selain itu, simple future tense digunakan untuk menyatakan habits, kebiasaan ataupun rutinitas, routine. Contoh, alarm akan berbunyi pada saat kamu membuka pintu. Pertemuannya akan dimulai siang hari atau tengah hari. Sekarang kita perhatikan rumus atau pola kalimatnya. Untuk kalimat positif, ada subjek, diikuti oleh will, dan diikuti oleh bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Atau subjek diikuti oleh be, di mana be-nya ada am, is, atau are. Kemudian diikuti oleh going to, dan diikuti oleh bare infinitive atau kata kerja bentuk pertama. Untuk contoh kalimatnya, he will win. He sebagai subjek, will sebagai identitas dari future. Berikutnya, jika kita menggunakan be, maka kalimatnya akan seperti ini. They are going to come. Nah, jadi terkadang will itu dapat
diganti dengan be diikuti oleh going to. Adapun kalimat negatif tidak terlalu jauh berbeda dari kalimat positif, hanya kita perlu menambahkan kata not setelah will. Maka kalimatnya akan he, yang tadi he will win, maka menjadi he will not win, atau he won't win. Adapun jika menggunakan be, maka kalimatnya akan seperti ini: they are not going to come, atau they aren't going to come. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka will-nya akan pindah ke depan, kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Maka kalimatnya akan berubah menjadi will he win, atau are they going to come, seperti itu. Oke, sekarang kita akan latihan membuat kalimat. Simple future tense, positive, negative, interrogative. The students, setelah subjek diikuti oleh will, kemudian diikuti oleh kata kerja pertama, Oke. Mari kita analisis strukturnya. The students di sini posisinya sebagai subjek, kemudian will, karakteristik dari future, dan come di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Nah, berikutnya yang di belakang ini adalah complement atau pelengkap. Bagaimana kalau kita menggunakan be, maka kalimatnya akan berubah menjadi the student, atau kita ganti menjadi they are, kemudian diikuti oleh going to come to school next year. Nah, seperti itu. Sekarang kita ingin mencoba merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif. Maka tugas kita adalah menambahkan not setelah will. Maka kalimatnya akan berubah menjadi the students will not, atau bisa disingkat won't, come to school next year. Atau the students are not going to come to school next year. Bagaimana dengan kalimat tanya? Maka will-nya pindah ke depan. Will the students come to school next year? Jangan lupa tanda tanya di belakang kalimat. Atau are they going to come to school next year? Oke, seperti itu. Bagaimana? Gampang bukan?
Oke, silakan kalian latih lagi di rumah. Ikuti pola kalimatnya, rumus. Nah, kalau rumusnya sudah benar, maka kalian akan dapat membuat kalimat simple future tense dengan benar. Selamat mencoba. Future continuous tense. Future continuous tense atau future progressive tense merupakan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Oke. Jadi kalau kita analisis untuk kalimat continuous atau progressive, artinya sedang berlangsung, seperti mengandaikan kejadian yang kira-kira sedang berlangsung. Makanya di sini kita membutuhkan keterangan waktu yang spesifik atau yang biasa kita kenal dengan time marker. Sekarang perhatikan fungsinya. Yang pertama, untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang. Berikutnya, menggunakan keterangan waktu yang spesifik. Contoh, at 8 o'clock in the morning, at 2 o'clock tomorrow afternoon, at 7 o'clock tonight, etc. Perhatikan contoh di bawah ini. Ladies and gentlemen, I'm going to tell you that Barak Dance will be performing at 7 o'clock and our famous singers will be singing the songs at 8 o'clock. Nah, di atas merupakan salah satu contoh menggunakan future continuous tense. Si pembawa acara memberitahukan kejadian apa saja yang nanti akan berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Berikutnya, menyatakan kejadian yang sedang berlangsung di masa yang akan datang ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa yang akan datang. Perhatikan rumus atau pola kalimat positif. Subjek diikuti oleh moral, will atau shall. Berikutnya diikuti oleh be dan diikuti oleh present participle atau verb ing, dan berikutnya complement. Kenapa di sini ada shall selain will? Nah, shall ini fungsinya sama dengan will, jadi opsional, kita bisa menggunakan will atau menggunakan shall. Tapi dengan catatan, shall hanya dapat digunakan pada subjek I dan we. Biar lebih aman, kita gunakan saja will, karena will itu possible untuk semua jenis subjek. Sekarang kita lihat pola kalimat negatif. Subjek diikuti oleh will not atau want, diikuti oleh be, verb ing, dan complement. Complementnya bisa dalam bentuk objek atau adjektif atau adverb dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan pola kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Ada sedikit perubahan karena di sini will-nya berpindah ke depan. Jadi kalimatnya diawali oleh moral will, diikuti oleh subjek, diikuti oleh be, present participle atau verb ing, complement. Dan jangan lupa untuk mencantumkan tanda tanya atau question mark, karena ini merupakan kalimat tanya. Berikut merupakan contoh dari
Sekarang kita akan berlatih membuat contoh kalimat dalam bentuk future continuous tense. Positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Diawali dengan subjek untuk kalimat positif. Contohnya subjeknya Mr. Tony, kemudian diikuti oleh will be participle coming at Mr. Tony will be coming at 6:30 this morning. Mari kita analisis strukturnya. Mr. Tony itu sebagai subjek. He will, karakteristik dari future. Be, coming di sini verb ing. Berikutnya at 6:30 this morning merupakan time marker atau keterangan waktu spesifik. Sekarang kita akan merubah kalimat ini ke kalimat negatif. Maka tugas kita hanya menambahkan not ke depan will, ke belakang will. Mr. Tony will not atau won't be coming at 6:30 this morning. Bagaimana dengan kalimat tanya? Maka tugas kita adalah memindahkan will ke depan sepertinya. Will Mr. Tony be coming at 6:30 this morning? Question mark. Nah, jadi caranya seperti itu. Gampang kalau kita sudah memahami struktur ataupun pola kalimatnya. Silakan dicoba sendiri di rumah. Selamat mencoba. Yang terakhir kita akan membahas future perfect tense. Adapun fungsi dari future perfect tense adalah merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Saat kita menggunakan tense ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Tense ini seringkali digunakan bersama ekspresi waktu atau time marker. Contoh, I will have been here for 6 months on June 23rd. By the time you read this, I will have left. You will have finished your report by this time next week. Won't they have arrived by? Will you have eaten when I pick you up? Sekarang kita ingin analisis kalimatnya. I sebagai subjek, will itu
karakteristik dari future. Berikutnya have dan been. Been di sini adalah past participle atau kata kerja bentuk ketiga, diikuti oleh have. Nah, have been atau have kata kerja bentuk ketiga ini adalah ciri-ciri dari perfect. Selanjutnya, here for 6 months on June 23rd ini merupakan time marker atau keterangan waktu. Berikutnya, by the time you read this. Nah, by the time you read this ini merupakan keterangan waktu. Berikutnya, subject will have left. Left di sini merupakan kata kerja bentuk ketiga. What they have arrived by 5. Ini merupakan kalimat tanya atau interrogatif, di mana kita awali dari kata will ataupun will not. Yang pertama merupakan kalimat tanya negatif dan yang kedua merupakan kalimat tanya positif. Will diikuti oleh subjek have dan kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya when I pick you up, ini merupakan keterangan waktu. Silakan perhatikan rumus untuk kalimat positif. Rumusnya adalah subjek diikuti oleh will, diikuti have, dan diikuti oleh verb number 3 atau past participle. Contoh kalimat, I will have cleaned the yard when my mother come. Berikutnya kalimat negatif, kita hanya perlu menambahkan not setelah will. Subjek diikuti oleh will not atau what, diikuti oleh have, diikuti oleh verb number 3. I will not have cleaned the yard when my mother come. Berikutnya interrogative atau kalimat tanya, diawali dari will, diikuti oleh subjek, diikuti oleh have, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Will I have cleaned the yard when my mother come? Sekarang kita akan berlatih menyusun kalimat menggunakan pola future perfect tense. Kita awali dengan subjek untuk kalimat positif. Contohnya subjek yang akan kita pakai adalah sekolah. The school will have opened by the time this pandemic is over. Mari kita analisis. The school sebagai subjek, will karakteristik dari future, have dan open di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Ini merupakan karakteristik dari perfect sentence. Dan yang terakhir, by the time this pandemic is over merupakan keterangan waktu atau time marker. Sekarang kita akan mengubah kalimat ini ke dalam kalimat negatif. Kita hanya perlu menambahkan not setelah will.
the school will not have opened by the time this pandemic is over. Sementara untuk kalimat tanya, maka kita hanya perlu memindahkan will ke depan. Will the school have opened by the time this pandemic is over? Question mark. Nah, demikianlah cara membuat kalimat menggunakan pola future perfect tense. Silahkan kalian coba di rumah. Selamat mencoba.